lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Kepada yang saya hormati dan yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para ustadz, guru-guru ngaji, tokoh masyarakat, kepada yang saya ta'zimi, keluarga besar almarhum Kiai Haji Nahrawi, hadirin hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini menjadi wasilah penyebab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita, terhapusnya semua dosa-dosa kita, dan kita termasuk di dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Neka gula ngakui bahasa napa Madura? Madura napa bahasa? Maelik balik pakun meta Madura ya. Gula neka paling takok pakon benta Madura. Nah apa takok pakon benta Madura? Karena mulai dari kini sarang almarhum Pak Gula pemontuk tepat pontuka kiaenane ka orang Jawa. Pertama Gula pemontuk pondok pesantren Darussolah asuhan almarhum Kiai Haji Yusuf Muhammad. Neka mon morok ketat maknain ketat ngakui bahasa Jawa. Terakhir Gula montuk pondok pesantren Wali Songo daerah Songgon Banyuwangi asuhan Kiai Haji Abdul Aziz. Neka jen saraan oleh benih kunce bahkare osing. Akhirnya peleman dari pontuk Gula neka banyak mengalami masalah karena contoh Gula benda besar. Mayoritas masyarakat benda besar dalam percakapan sehari-harinya neka kebanyakan ngakui bahasa Madura. Neka pernah terjadi pada setong kejadian suatu saat Gula kedatangan tamu. Dalam ajaran agama Islam, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Jadi ciri-ciri orang iman ke Allah, iman ke hari akhir, mereka adalah orang selebur menghormatkan tamu. Nah karena Gula teroleh pahala menghormatkan tamu, maka deeran sekandi keluar. Sanlah deeran mekawan Gula pas modak. Mari silahkan makan Pak, neng orang mereka. Ketepaan tamu ya orang Madura toto, koni ngembian ke Madura toto. Orang Madura saya tak ngerti bahasa. Gula pas meker, mereka kan tak nyaman. Pada bayi Gula abang pasar orang bui. Akhirnya tamu preman, Gula kengak berdecak-kocakan yang berbunyi malu dotanya sesat di jalan. Katanya Gula ke kancah, tepat kancahnya ke Ustad, bahasa Maduranya mari silahkan makan itu apa? Loh kenapa kamu kok tanya bahasa Madura? Iya Ustad, saya kedatangan tamu orang Madura nggak ngerti bahasa, jadi sekarang saya kepingin belajar bahasa Madura. Oh gampang, kamu kalau mau nyuruh orang makan, bahasa Maduranya tinggal ngomong nyara adeer. Sampean ndak bohong Ustaz, karena Gula kan takut eco-koco nama orang tak ngerti. Mas Ustaznya kak jawab, saya ini kan Ustaz, ndak mungkin bohong. Karena memang syaratnya di Ustaz sarang jadi kiai, nek kata oleh lecehkan. Mon beda Ustad lecehkan, beda kiai lecehkan, neka Ustad tak beres kiai tak kena, makanya tak oleh lecehkan. Mak aku pak, bona beda saya lecehkan ya tadi. Alhamdulillah, tidak lama kemudian Gula kedatangan Ramoi Poleh.
tempat kanca semontuk edarus sholat orang Jember daerah orang dipuji penter bahasa penter Madura penter Jawa. Nah gula pas enak boleh Bektaufik montuk gula pernah parengi oni sarung guru nagula bahwa beda ocakan beda kaidah yang berbunyi al ilmu bila amalin kasyajari bila samari. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Umpama contoh neka empian tak penter maca Al-Quran telo penter telo lancar gempang pak istiqomah benare asal tak lancar bitabi jadi lancar. Pada gula tak penter benta Madura telo penter benta Madura kiocol kade urusan kelero urusan lopor di budi dekik mon beda saya salah kan beda saya apa rengin oning akhirat deeran perantah boleh sarang dan gula karena telokan le pahala nang orang tamoy sanna deeran neka perantah gula pas niat ngamalaki ilmu gula pas ngocak nyara adeerka terjat kanca gula neka. Kok pinter kamu sekarang ngomong Madura? Iya, saya belajar sedikit-sedikit. Gimana Madura saya, bagus atau jelek? Oh Maduranya kamu bagus, tapi ada sayangnya sedikit. Loh memang kenapa? Maduranya kamu ini terlalu kasar. Loh kalau sampean tahu yang kasar, berarti sampean tahu yang halus. Apa halusnya nyara adeer? Halusnya nyara adeer itu nyara beduk. Nah keleonan dan gula mata-matanya boleh ke kanca ustad neka. Malang tak dapat ditolak oleh teloare gula gede tengah tamoy agung tepat kancana almarhum Pak Gula Kiai Raja Rabu sareng mak nyai sareng lora. Nah karena saya Rabu neka Kiai tero oleh barokana guru maka deeran seistimewa pekelar kabeh sanla deeran neka rantah niat ngamalaki ilmu anyar gula pas matur Kiai nyara abdu Kiai empon pada Kiai langsung mancelak makan terbencong dan Madura aja Kak Emak. Jadi malam semangken gula tak penter dan Madura beda cak-cakan seklero beda selopot beda sekasar dulu beda nyoan sepora seraje. Kira-kira mau atau tidak memaafkan saya? Kamsya oh ini ngempian ke kamsya atau kesokon gula sarang almarhum Pak Gula beri nama Wi Cintai. Saya nama coba coba selamatin nama neka. Tapi lebih saya boleh setelah almarhum Pak Gula masuk Islam. Pak Gula neka asalna agamana Katolik. Embu Gula asalna agamana Katolik. Masuk Islam pada tanggal 3 Maret tahun 1984. Yang mengislamkan adalah almarhum Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Asem Bagus Situbondo. Setelah almarhum Pak Gula masuk Islam, beliau berusaha untuk menjalankan semua yang diajarkan di dalam ajaran agama Islam, termasuk dalam Al-Quran beda setong ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fissilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi impian mereka mau jadi orang Islam cek ngasetengah cek kunaku Pak Ongku pemantep. Karena cuman semangken mereka banyak orang Islam Islam KTP dalam Islam KTP mereka tapi orang Islam senamana abejeng mereka oning wajibnya 1 hari 5 kali. Tapi belum banyak umat Islam cuman semangken lemah ya belum tentu sekalian abejeng mangkana saya melarat pak pun melarat saya di otak pak pun di otak. Pak aku le, mola banyak saya tak abejeng ya. Nah setelah almarhum Pak Gula masuk Islam, Pak Gula mereka berusaha menjalankan semua yang diajarkan di dalam ajaran agama Islam, termasuk dalam urusan memberikan nama kepada anak.
Gula sareng almarhum Pak Gula beri nama Muhammad Nasrullah. Saya nama juga. Saya cocok tepat adu kena mana orang Islam. Karena cuman semakin banyak orang Islam di anak merasa tak pede beri nama Islam. Lahir bulan Januari beri nama Januarto. Lahir bulan Februari beri nama Febrianto. Tepat lahir bulan Maret pas posang beri nama siapa? Akhirnya beri nama Marto. Mereka berdeh setong bisa Pak nama dua di anak laki beri nama Cong Eni. Saya nama Cong Eni. Mereka Pak Empu tameker umpama Cong Eni mereka oleh rahmat, oleh hidayah dari Allah, pas ketika dewasa menjadi seorang kiai jeng ke pesantren Al-Ikhlas dalam rangka Maulidur Rasul sareng impihan. Pas protokol ngocak kepada yang terhormat Al-Mukarram Syekh Haji Cong Eni dipersilakan memberikan tausiah. Kan tak cocok mereka jadi ngasteteh ceben seroben abri nama ke anak. Karena nama adalah doa, nama membawa pengaruh. Gula sareng almarhum Pak Gula nama Muhammad Nasrullah. Muhammad artinya manusia terpuji, Nasrullah artinya orang yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Alhamdulillah, karena nama membawa pengaruh, saat pelamatan dan gula minimal nyawe orangan gampang. Nah, kalau gula biasanya di otak. Jadi santai pegelana jadinya otaknya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, sekadima salah seorang sahabat yang berstatus khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khodamnya Rasulullah, pelayannya Rasulullah, namanya Anas bin Malik, meriwayatkan bahwa beda setong orang laki menghadap kepada Rasulullah, kemudian katanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat akan terjadi? Maka dijawab oleh Rasulullah dengan pertanyaan balik, ma'adad talaha, apa yang kamu persiapkan dalam rangka menyambut hari kiamat? Pemuda ini menjawab, ma'adatu bikafirin sholati, abdinane kaya Rasulullah dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi kiamat tidak dengan mengerjakan sholat sednya. Pokok abajeng lema beto marepon, sobung tahajud, sobung duha, sobung witir, sobung bejeng sunnah macam. Pokok modal abajeng lema beto. Wala bisodakoti, tidak dengan sodakoh yang banyak. Pokok kewajiban wajib zakat bejer marepon, zakat fitrah setahun sekalian bejer, terus 2,5 kilo atau 3 kilo les mare megapon. Nanti penghasilan zakat mal mare, sobung infak, sobung sodakoh. Wala bisaumin, tidak dengan puasa yang banyak. Modal apasa bulan pasah di bulan Ramadan, bukan dengan puasa Senin Kamis, bukan dengan puasa Ayyamul Bid, bukan dengan puasa Tarwiyah dan Arafah, bukan dengan puasa Tasu'ah dan Asyura, bukan dengan puasa sunnah macam-macam, pun modal puasa bulan Ramadan. Wala inni uhibbullah wa rasulah, akan tetapi aku mempersiapkan diriku untuk menghadapi hari kiamat dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka dengan tegas Nabi Muhammad SAW bersabda, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka dendula sareng ajunan malam semangken
apolong kenangan semol jeneka dalam rangka warmaten kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai wujud cinta kepada Rasulullah, man bermoga barokah cinta ke Rasulullah dan gula sarang ajunan polong sarang Rasulullah eswargana Allah. Napa oleh gula pernah ngeding Bunda Habib Ali Al-Jufri bahwa barang siapa yang menyelenggarakan pengajian Maulidur Rasul ketika pengajiannya sedang berjalan kemudian turun hujan, maka itu pertanda bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW hadir di tengah-tengah dan pula sarang ajunan meridhoi kegiatan Maulidur Rasul malam semangken mangkana neka ngabungana dan pula sarang ajunan sedenjen. Pertanyaan selanjutnya, kalau dan gula sarang ajunan cinta kepada Rasulullah, yang namanya cinta kan tidak hanya di bibir. Cinta itu harus diwujudkan dengan perbuatan yang nyata. Nah, bagaimana perbuatan yang nyata yang menunjukkan cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW? Salah satu contohnya, salah satu cara untuk mewujudkan cinta kepada Rasulullah adalah dengan senang mengikuti sunnah Rasulullah, senang mengajak orang lain untuk mengikuti sunnah Rasulullah, senang berdakwah kepada orang lain untuk mengajak agamanya Rasulullah. Nah, dakwah neka karena neka emonduk, jadi boleh cerita tentang masalah dakwah. Dakwah mereka dari waktu ke waktu mengalami perkembangan, karena mulai dari zaman Rasulullah sampai zaman semangken bahkan ila yaumil qiyamah nanti, semua para pengikut sunnahnya Rasulullah yang punya faham akidah ahlus sunnah wal jamaah akan ketemu dengan orang-orang yang punya paham radikal yang senang menyalahkan kegiatan amalia yang sering dilakukan yang diajarkan oleh guru-guru kita. Mereka sudah marak terjadi zaman semangken, orang molokan kebele bid'ah, orang tahlilan kebele bid'ah, orang sholawatan kebele bid'ah. Renangin bingung dia beda napa sombong mereka banyak napa soni empi yang sarang dan gula masuk di dalam organisasi Islam yang namanya Nahdlatul Ulama alias NU. Mereka tak usah kebetel karena pendirinya Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Apa Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari mendapatkan gelar Hadratus Syekh? Karena beliau hafal kutubus sittah, hafal 6 kitab hadis besar, hafal mulai dari pelafalannya, maknanya, syarahnya, riwayatnya, sanadnya, matanya, semuanya hafal hingga bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, cuman semangken neka terguna lora indah juga beda orang saya ngaji modal hadasani YouTube wa akhbaroni Google. Saya hafal hadis bunten lo, saya paling hafal setong bunyinya kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalah finnar. Dan mereka hadis mereka yang kunci Inggris. Jadi masalah apa boy dokter ngakui kullu bid'ah dolalah. Morotan Rasulullah sombong morotan bid'ah mereka kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalah finnar. Tahlilan zaman Rasulullah sombong neka bid'ah kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalah finnar. Maka zaman semakin jihadnya para umat Islam neka berbeda dengan umat Islam zaman lambe. Jihadnya umat Islam zaman lambe salah satunya dengan menggunakan senjata karena dalam rangka merebut kemerdekaan Republik Indonesia dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, jihad dan gula sarang ajunan semangken mereka adalah ngaji, jihadnya ngaji, jihadnya belajar. Ilmu apa yang harus dipelajari?
Salah satunya adalah ilmu yang berkaitan dengan ibadah amaliyah kita. Arapa guna dan gula sarang ajuna mereka aki kebeli molotan. Arapa mak beda tahlilan, arapa mak beda solawatan. Mereka dan gula sarang ajuna di kewajiban untuk ngaji. Mereka akan guna panten. Sering gula oleh bagian kalau sekolah malam. Gula tak kok mereka. Saya nggak terlalu gula. Saya nama nabu ibu pun banyak saya cur mereka kok nyok. Di dalam perkembangan dakwah Islam mereka mengalami 4 fase dakwah. Fase yang pertama yaitu dakwah bil lisan. Ini dialami pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sekadima Nabi Muhammad SAW diberikan sebuah mukjizat yang tidak pernah mukjizat ini diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu mukjizat Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci terbaik sepanjang sejarah. Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna, baik secara maknanya, secara tata bahasanya, secara sastranya. Bahkan ketika seseorang ingin menjadi orang yang paham ilmu tafsir, mereka ajarna harus hafal yang namanya mufradat, harus menguasai ilmu alat nahwu shorof, harus menguasai ilmu tata bahasa, balaghah, mantiqah, badi', ma'ani, bayan, harus menguasai asbabun nuzul, sebab-sebab kenapa ayat itu bisa turun. Ini disiplin ilmunya sangat panjang, menandakan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang paling istimewa. Walaupun turunnya 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, sampai kapanpun, sampai semangken, sampai ila yaumil qiyamah guna, Al-Quran mereka akan tetap menjadi kitab yang tidak pernah lekang oleh zaman, selalu cocok sesuai dengan waktunya masing-masing. Ketika Islam semakin berkembang, Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah, maka dakwah mengalami pergeseran dari dakwah bil lisan dilanjutkan dengan dakwah bil qalam. Dakwah bil qalam ini diawali dengan pembukuan Al-Quran. Yang paling awaning di dunia. Membeda orang ini seperti ngocak bid'ah, molotan bid'ah, tahlilan bid'ah, sholawatan bid'ah. Tanya aku beli oning bid'ah mereka apa? Ini pasti akan menjawab bid'ah adalah sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi. Maka kalau ada orang mengatakan bahwa apapun yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi itu adalah bid'ah, maka membaca Al-Quran zaman semakin termasuk perbuatan bid'ah. Bahwa bisa. Rasulullah kan wafat tahun 11 Hijriah. Ketika Rasulullah wafat, dilanjutkan zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Pada zaman Khalifah Abu Bakar terjadi banyak pertempuran besar, mulai dari pertempuran melawan para nabi palsu, pertempuran melawan para kaum yang menolak membayar zakat, bahkan pertempuran melawan pasukan Romawi sekadimah menyebabkan wafat syahid 70 sahabat sehafal Al-Quran. Maka Sayyidina Umar bin Khattab ngadep ke Abu Bakar As-Siddiq, ya Amirul Mukminin, saya mengusulkan Al-Quran ini hendaknya ekebei mushaf. Apa mak ekebei mushaf? Karena khawatir tako Al-Quran mereka enak, karena sahabat saya hafal Al-Quran banyak saya wafat. Apa jawabannya Abu Bakar pada waktu itu? Wahai Umar, demi Allah, perbuatan ini tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah memerintahkan untuk membuat yang namanya mushaf Al-Quran.
Maka dijawab dengan tegas oleh Umar bin Khattab, demi Allah wahai Abu Bakar, umpama Rasulullah masih hidup, Rasulullah akan mengizinkan Al-Quran dimushafkan. Jadi perdebatan mulai dari zaman lambat mereka konvergen antar sahabat juga terjadi perdebatan, tetapi perdebatannya bil ilmi, dengan ilmu, dengan sopan santun. Maka dimulailah pembukuan Al-Quran. Pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kumpul para sahabat yang masih hidup yang hafal Al-Quran, dibentuk tim untuk menyusun Al-Quran sesuai dengan ajaran langsung dari Rasulullah. Ketua tim penyusun Al-Quran namanya Zaid bin Sabit. Abu Bakar sobung umur tahun 13 Hijriah dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, wafat di tahun 13 Hijriah, diteruskan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan, pembukuan Al-Quran Neka Lestari namanya dikasih nama Mushaf Utsmani. Semangken Mushaf Utsmani, Al-Quran pertama yang dibukukan di dalam sejarah agama Islam, Neka Kibede, ada di Museum Topkapi di Turki. Nah, Al-Quran Neka, siapapun yang membaca Al-Quran Mushaf Utsmani, kalau bid'ah adalah sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, maka siapapun senaos Al-Quran model Mushaf Utsmani, mereka sudah mengerjakan bid'ah. Karena Mushaf Utsmani lestari insya Allah sekitar 20-an tahun setelah Rasulullah wafat. Apakah cukup sampai di situ? Belum. Islam semakin berkembang. Zaman Khulafaur Rasyidin lestari berlanjut kepada dinasti Umayyah, dilanjutkan dengan dinasti Abbasiyah. Pada zaman dinasti Abbasiyah, Islam berkembang begitu pesatnya sampai ke dataran Eropa, sampai ke Andalusia Spanyol, sampai ke dataran Afrika, sampai ke dataran Tiongkok, sehingga umat Islam mereka tidak sama dengan umat Islam pada zaman Rasulullah dan para sahabat. Kalau umat Islam pada zaman Rasulullah dan para sahabat mayoritas masih bangsa Arab. Nah, Mushaf Utsmani mereka, Al-Quran yang diciptakan oleh para sahabat yang disusun, mereka hurufnya itu sobung nuktoh, sobung titiknya. Jadi ba, ra, sa, mereka sobung titik, pada kaki bentuknya. Jim, ha, ho, sobung titik, kaki pada bentuknya. Kapan titik ini ada? Titik ini ada pada zaman dinasti Abbasiyah, khususnya insya Allah kalau tidak keliru pada zaman Khalifah Harun al-Rasyid. Ada seorang ulama yang namanya Imam Abdul Aswad Ad-Duali. Beliau menciptakan titik-titik nuktoh. Ba dikasih titik 1 di bawah, ra dikasih titik 2 di atas, sa dikasih titik 3 di atas. Untuk apa? Sopaja umat Islam saya ini dari keturunan Arab, mereka gampang baca Al-Quran, bisa diarti Bima Seba, Bima Semoni Mata, Bima Semoninya sah. Lanjut nama stop ya. Napon mereka waktu gini kan. Maka siapapun zaman semangken, orang yang ngocak bahwa sesuatu yang dikerjakan oleh Nabi tidak ada pada zaman Nabi adalah bid'ah, maka siapapun yang baca Al-Quran menggunakan titik-titik yang ada di dalam huruf Al-Quran, mereka juga bid'ah. Maka coba soben mana bentar, coba soben mana ngaji, jangan sampai mulai keliru buruk. Apakah sampai di situ sudah selesai? Belum. Tahun 187 Hijriah muncul ilmu baru. Ada seorang ulama namanya Imam Abdul Ahmad Al-Farahidi menciptakan yang namanya syakal, harokat di dalam bacaan Al-Quran. Karena sebelum tahun 180-an Hijriah, Al-Quran selama 170 tahun mereka bulan sobung harokatnya, tidak ada yang namanya fathah, tidak ada yang namanya kasroh, tidak ada yang namanya dhammah. Yang menciptakan syakal mereka adalah ulama yang namanya Imam Abdul Ahmad Al-Farahidi. Maka di situ muncullah ajaran dari para guru-guru nada gula sareng ajunan lambe
mon semakin wala kon sombong karya jeli lambe alif fathah alif kasro i alif dhamma u a i u min fathah ma ta fathah ta min dhamma mu ma ta mu pada dulu. Maka siapapun orang cuma semangken membeda orang sengocar bid'ah adalah sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, maka yang membaca Al-Quran menggunakan harokat ini juga termasuk perbuatan bid'ah. Maka mas teh dia bersobat baca dia orang tangar teh karena melempian baca orang tangar teh mereka ilmu nasa lembut kiai sambut sampai ini perkembangan dakwah mulai dari bil lisan dilanjutkan dengan bil qalam. Maka ketika tahun 14 abad 14 tahun sekitar 700 atau 800 Hijriah, Islam mulai masuk ke tanah Nusantara, Islam mulai masuk ke tanah Jawa. Dakwahnya sudah tidak dengan bil lisan dan bil qalam saja, tetapi ada perkembangan selanjutnya, dakwah bisaqofah, dakwah dengan kebudayaan. Karena Islam hadir bukan untuk meniadakan budaya, tapi Islam hadir untuk memasukkan nilai-nilai keislaman di tengah budaya yang berkembang di masyarakat tersebut. Contoh paling gampang dan gula ngalah contoh setong. Neka karena pondok mak santren ngaji juga. Contoh yang paling gampang adalah empian membeda orang saya sobung omor. Biasanya tuan rumah akan melaksanakan selama petongare setong kegiatan sesuai tradisi namanya tahlilan. Ini menjadi perdebatan. Tahlilannya kan bid'ah. Zaman Rasulullah sobung dikritisi dari awal sampai akhir semua kegiatan yang ada di dalam tahlilan. Sebelum saya menceritakan dalil-dalil tentang tahlilan, gula menceritakan sejarahnya tahlilan. Asal muasal tahlilan ini terjadi kurang lebih sekitar 700 tahun yang lalu, yaitu setahun 1500-an pada zaman Sunan Kalijogo. Nah, mana Sunan Kalijogo neka orang Jawa mon beda keluarga nase sombong omor mereka galak nase untuk ngakui daun pisang. Kenapa daun pisang itu benar? Daun gedel, daun bener, daun gedel untuk ngakui daun gedel. Nah nase saya untuk ngakui daun gedel neka esabe telon buah perompatan esabe perjuangan bungkok. Tanya kisah Sunan Kalijogo apa bukan uang nase telon perompatan perjuangan bungkok abdinaneka terong uang sengkala Kanjeng Sunan. Karena Sunan Kalijogo di dalam berdakwahnya menggunakan konsep ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, maka dengan hikmah kebijaksanaan, dengan kata-kata yang indah, dengan dakwah menggunakan dalil akliyah, Sunan Kalijogo tidak menyalahkan apa yang dilakukan oleh masyarakat Jawa zaman dahulu. Bahkan Sunan Kalijogo ada beun kerero menuang sengkara kunase orang dunia. Nah pas apa Kanjeng Sunan? Beun dia ngalak embi, ngalak sape, beli gebei sate, gebei gulai, gebei rawon, gebei masakan macem. Sop aja apa? Sop aja sangkala seju buang, mereka lebih lanjut supaya kesialan-kesialan yang dibuang itu kesialan yang lebih besar sehingga lebih selamat. Akala orang Hindu cuma nambah nenek moyang ada gula sarang ajudan mekel bener iya Kanjeng Sunan mereka muang nase beli sangkala bisa elang. Napa boleh muang bibi sarang sampai akhirnya begitu beda saya sambung omor ngalah embi ngalah sampai beli aku beli sate, aku beli gulai, aku beli rawon, macam-macam mereka.
Setelah masa kebdi menghadap Kanjeng Sunan mereka pun masak sedeje esa beait perlon sekadima bunga ke perempatan sekadima esa bea pojokan rumah sekadima jawab sareng Kanjeng Sunan sekali jogo mulai kapan mulai bila pertelon, perempatan, pojokan bungkok, ngakan sate, ngakan gulai, ngakan rawon. Saya ngakan mereka kan oreng. Maka onceng tekan kena been kanan kacer ada budi onceng kapi utamakan yang fuqara dan masakin ajak berkumpul bersama-sama mendoakan orang yang sudah wafat supaya diampuni semua dosanya dan diterima semua kebaikannya. Maka mulai dari saat itu muncullah yang namanya tradisi tahlilan. Paham pengertian sejarahnya? Nah pertanyaan selanjutnya mereka oleh ahlul bid'ahnya kan itu tahlilan kenapa saya baca makun surat yasin bener mau tahlilan ya kan baca surat yasin karena ada orang yang sombong omong tahlilan baca surat al-baqarah sombong kan saya baca ya yasin kan Al-Quran mereka bernikun yasin Al-Quran mereka mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, apa Al-Quran mereka? Saya baca makun yasin ketika ada orang sombong omor. Jawabannya di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir bab fadilah surat Yasin ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad faqra'uha yasin ala mautakum. Rasulullah bersabda bacalah surat Yasin untuk orang yang sudah meninggal. Ketika baca surat Yasin kepada orang yang sombong omor, mereka yang memerintahkan langsung adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir hadis mereka derajatnya hasan. Nomor 2 mereka tahlilan. Orang tahlilan mereka kan kesosaan kepalangan bener gitu. Apa orang kepalangan maki paksa abri keeran ke orang-orang serabu tahlilan. Nah apa? Ini kan membuat orang yang meninggal ini kesulitan. Sudah dia kesusahan, dia masih harus ngasih makan buat orang yang tahlilan. Kan udah saya baca semeka. Ada sebuah hadis, seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ummi matat." Wahai Rasulullah, ibuku telah wafat. Afa atasaddaqu anha, bolehkah aku bersedekah untuk ibuku? Rasulullah menjawab, tasaddaq, bersedekahlah. Maka siapa saja yang bersedekah untuk orang yang sudah wafat dengan tujuan pahalanya diberikan, dihadiahkan untuk orang yang sudah wafat, maka pahala mereka pasti bakal dapat ke orang yang sombong omong. Karena Rasulullah sendirinya memerintahkan. Nomor kalau mereka dalil tahlilan antian pon bodoh orang yang sombong omong nyombeng namanten apa saya kerja sombong udah terus reseh minyak gula telur kan mereka. Apakah ini ada dasarnya? Betul. Apa dasarnya? Ketika Rasulullah mendengar bahwa seorang sahabat Nabi sekaligus sepupunya Ja'far bin Abi Thalib wafat di dalam pertempuran Mu'tah, Rasulullah memerintahkan para sahabatnya dengan kalimat Isna'id ta'am li Ali Ja'far, berikan makanan kepada keluarga Ja'far karena keluarga Ja'far sedang bersedih. Jadi ajudan sedeje membeda tetanggena sesobung omor pas mangkat nyambi telur, nyambi beras, nyambi minyak dan lain sebagainya. Mereka mengikuti perintahnya Rasulullah yaitu Isna'id ta'am. Jadi ulama zaman lambat mereka tak berseroben. Ulama zaman lambat mereka punya dasar-dasar yang kuat mengajarkan kepada kita untuk melakukan ibadah amaliyah sesuai sunnah Rasulullah dikemas dengan budaya.
Zaman lambat kan orang tak pakai banyak katanya dalil, makanya kiai rakan mengeluar dalil. Zaman semakin orang ini seperti katanya dalil, maka dalil lah perlu emarengin oni. Terakhir, mereka banyak mereka sebenarnya bahwa masalah tahlil, mampian oni mereka. Terakhir, mare tahlilan maca diker kan mereka. Bode al-ikhlas, bode al-falak, bode an-nas, al-fatihah, al-baqarah, maca zikir tahlil, maca sholawat ke Rasulullah, maca istighfar dan lain sebagainya. Pas bode orang saya ngocak, orang maca diker, kebe orang saya mata, ini kata depak, pernah ngedi nggak banten? Maca diker, kebe orang saya mata, ini kata depak, can sapa tak depak. Mereka berdasarkan dalil saya paling gampang, saya insya Allah orang paling duduk, paling gendeng, mereka bisa paham dengan dalil mereka. Empian, mon lebet ekokuren, mereka akan disunahkan mengucapkan salam, benar? Salam apa yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk diucapkan? Empian mengucapkan apa mon lebet ekokuren? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Mereka sebagai pandai. Kemacam salam mereka saya paling pandai assalamualaikum ya ahlal kubur. Coba artikan ke bahasa Indonesia, assalamualaikum, semoga keselamatan terlimpah atas dirimu. Kira-kira mereka kalimat doa apa enggak? Kalimat doa. Pertanyaannya, kalau assalamualaikum ini adalah kalimat doa, sementara kalimat doa ini diperintahkan oleh Rasulullah, sementara pada orang yang baca bahwa doa tidak sampai kepada orang yang sudah meninggal, masa Rasulullah tak dikelakuan ngajarin dan gula sarang ngajunan pakon ngoca assalamualaikum ya ahlal kubur ketika lebat di kuburan melewati pemakaman orang-orang saya sobung Ini dakwah yang ketiga. Jadi perkembangan zaman para ulama dakwah bil lisan dimulai pada zaman Rasulullah, dilanjutkan dengan bil qalam pada zaman para sahabat, dilanjutkan dengan bis saqafah dengan kebudayaan pada zaman para ulama-ulama kita, khususnya dimulai di era Wali Songo. Semakin mereka ada tambahan dakwah kolek, dakwah lisan lestare, dakwah kolam lestare, dakwah bisa kofan lestare. Cuman semakin ada tambahan dakwah lagi namanya dakwah bil medsos. Ini ke medsos sekian. Dakwah bil YouTube, dakwah bil Facebook, dakwah bil Instagram. Nah, kenapa kok harus dakwah lewat media-media sosial? Karena aliran-aliran sepak bener mereka cuma semakin dakwahnya lewat online. Namun orang NU tidak menguasai dakwah lewat medsos. Bahaya generasi-generasi muda kita zaman sekarang, karena generasi muda sekarang menggantungkan hidupnya kebanyakan melalui handphone. Nah, boleh mereka capok corona, lamba orang tua mendi anak mereka eksploitasi sekolah oleh mainan HP. Capok corona beri anak tak oleh sekolah pakon ngeguha HP sekolah ngalebet HP. Akhirnya anak zaman semakin akhlak nata orang kawon karena belajarnya lewat handphone, gurunya tidak jelas, ilmunya tidak jelas, sumbernya tidak jelas. Orang tua yang paling untung adalah orang tua saya anak masuk ke pondok. Orang tua saya paling bunga, saya paling selamat adalah anaknya yang masuk ke dalam pondok pesantren. Ketika zaman Covid, anak-anak yang ada di pondok pesantren tetap bisa sekolah, kegiatan belajar mengajar dijalankan dengan seperti biasanya, tapi tetap patuh mengikuti protokol kesehatan. Nah, maka cuman semakin mereka dan gula sarang ajunan mereka wajib ngaspetek. Ketika di anak nyawaki guru ke bayi anak mereka sebut sober, karena cuman semakin mereka bede kiai kanan bede kiai kacer. Ini ngempian apa bedanya kiai kanan sama kiai kacer?
mon kiai kanan mon maca kitab demi kanan ke kacer, mon kiai kacer maca kitab demi kacer ke kanan, alias maca Latin, alias terjemahan sobung guna. Akhirnya ilmu yang diajarkan semua keliru, yang diajarkan salbut. Akhirnya agama mereka bukan digunakan untuk pengabdian mencari ridho Allah, tetapi dakwah pengabdian di agama ini dalam rangka untuk mencari kepentingan urusan duniawi. Orang-orang zaman semangka mereka banyak saya capok penyakit tamak, oni yang tamak. Tamak bahasa Arabnya tomak, terdiri dari 3 huruf, ko, mim, ain. Po bulong tengana, mim bulong cetaka, ain raja tabuna enak gula. Jadi apa? Tamak mereka adalah orang yang tidak pernah puas. Beberapa waktu yang lalu gula mereka pernah baca kitab. Di dalam kitab ini diriwayatkan bahwa suatu saat Nabi Muhammad SAW longku Masjid Nabawi tak abid pekalangan masjid mereka label iblis. Iblis mereka nyambi kartu lelemak. Esena kartu mereka masih belum, jadi iblis mereka jalan sempoyongan. Dalam kitab mereka terangkan bahwa iblis mereka adalah makhluk satana lecek, empian kalah sama iblis. Iblis mereka tak toman lecek, menurut sama ajunan mereka sebut lecek. Iblis tak toman lecek, kalau kajian lawan mereka. Kalau kajian lawan coba tes, ini ngakim dia mereka. Rasulullah tanya ke iblis, hei iblis, bereniak jalan mata sempoyongan, nyambi kartu tak terlemak, tapi ya esena apa? Dijawab oleh iblis, esena tamak ya Rasulullah, bu, maknya banyak tamak tak terlemak kartu, mereka ambil siapa? Tamak saya nomor setong, kartu saya nomor setong, mereka bagiannya pejabat ya Rasulullah. Bapak beda pejabat tamak iblis. Pejabat mereka kan sudah diberikan gaji oleh negara menggunakan uang rakyat, difasilitasi oleh negara, kehidupannya dijamin oleh negara. Mak bisa pejabat mereka tamak, mak beda pejabat mereka tamak. Dijawab oleh iblis, beda ya Rasulullah. Mereka pejabat saya sebut korupsi, saya sebut ngalak pesena rakyat. Mau masuk ke TV nganggi rompi orangnya sama esoting ala gele bi ada bi bangga beda nama sabun ingat nama seni. Berarti iblis tak lecek benda pejabat saya tamak. Kartu nomor 2 ambil siapa iblis? Kartu nomor 2 mereka ambil pedagang ya Rasulullah. Bapak beda yang ada geng tamak. Cewek umpama ada geng beres ngalana nanggekna 10.000, jual umpama 11.000, kan pon ontong 1.000. Mak kita mak degeng mereka, mak beda degeng tamak mereka. Jawab sarang iblis, beda ya Rasulullah. Mereka pedagang saya sebut lecekan, ngurangi timbangan. Orang ada geng buah, celok itu bela manis. Orang ada geng cuko, bucok itu bela mapan, beda nama sobung, punya nama soni, dengan bintaunya, siapa orangnya? Berarti iblisnya kata tak lecek. Terus kartu nomor telok mereka andina sewa ya iblis. Kartu saya nomor telok mereka andina petani ya Rasulullah. Bapak beda petani tamak. Petani mereka monsan lapangan oleh sebenarnya. Makanya mon petani sabuna luas hektaran panen, beli lemari, beli kasur, beli motor, beli mobil, sana panen api gagal panen jual pas tahun setahun. Mak beda petani tamak kan mon panen hasil aja. Dijawab oleh iblis, beda ya Rasulullah. Mereka petani saya sebut ngalak bengket orang, soka ngalak tanana orang, bengi tanana tibi tanemin, beda nama sobung. Mabunya.
berarti iblis tak lecek. Terus kalau yang nomor 4 ini punyanya siapa? Wah, iblis. Seneka ya Rasulullah. Khusus kanduk nomor 4 sama nomor 5 mereka yang borong sama koreng setong usaha ya iblis. Pejabat kebagian setong kanduk mereka kerusakannya sudah luar biasa. Mereka ada oleh kanduk setong tambah mereka masya Allah sambutan. Petani yang setong kadu tamak mereka luar biasa kerusakannya. Masyarakat orang makan abon dua kadu mereka ya Rasulullah khusus kadu nomor 4 sama nomor 5 mereka khusus jaraknya para alim ulama para kiai bapak beda kiai ramah iblis kan kiai mereka ngerti halal haram, tahu ilmunya Allah, tahu apa yang dimurkai oleh Allah, mak beda kiai ramah iblis. Dijawab oleh iblis, beda ya Rasulullah, mereka para kiai, para alim ulama yang suka menjual ayat-ayat Allah untuk kepentingan pribadinya sendiri. Digunakan ayat-ayat Allah untuk kepentingan isi perutnya, digunakan ayat-ayat Allah untuk kepentingan golongannya, dijual ayat-ayat Allah untuk kepentingan partai politik. Maka orang-orang seperti ini adalah alim ulama yang kebagian tamat duraka kalau beda napas obung banyak napas meni ya teh iblis tak cek. Saya mau nyewa buat aja. Nah maka yang saya cuma sangket kiai mereka beli kiai ikhlas, beli kiai serba ikhlas, beli kiai kanan, beli kiai kacer. Mon kiai na bagus, tapi oknum kiainya ini banyak orang-orang yang mencemari nama baik kiai dengan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Terakhir mereka malam, malam 11 mereka terakhir gula cerita tentang kiai kacer. Kiai saya ini punya ketam terma. Beda setongkon produk mereka menganut tradisi, menganut pola tradisional. Jadi santren mereka mau semakin kan nyaman, santren mau semakin beda kanti, nyesa beda laundry, kan semakin kan seneka. Oncolan nambah mereka santren mereka masak tibi, nyesa tibi. Nah karena mereka masak tibi nyesa tibi, maka para santren mereka nanam terus memelihara hewan. Beda saya nanam jagung, beda saya nanam sageng, beda saya nanam cabai, beda saya ngobu ajem, beda saya ngobu etek, macam mereka kegiatan santri di luar mengaji. Nah suatu saat produk mereka terjadi sebuah kegaduhan. Saya katima sebenarnya ajem santri elang setong. Akhirnya meeting mereka santri, ini meeting dia, rapat musyawarah. Iya tak nyaman kak, mohon aja benar elang setong keren mereka. Nama orang tua kayaknya mandi api. Nah pas dalam kak, saya nyaman mereka. Kita harus menyelenggarakan sebuah operasi yang namanya OTT, operasi tangkap tangan, yang KPK sekalian. Jadi mon kok tedung, belanja tedung, mon tedung, kok tak tedung, gentek siapa orang sing itu ajem mereka. Akhirnya ronda patroli, tepat kalau 2 malam, beda orang masuk ke kandangnya ajem santri. Iya sing itu ajem ya. Akhirnya ditangkap basah, santri mereka ngirami ke kandang, ke orang mereka. Setelah orang yang ke santri yang kerja kabi, apa? Nak sengit cok tepat kiai nanti. Tetapi santri mereka protes ke kiai. Ajunan mereka kan ngajarin apa ingin oni kedembulan bahwa di dalam Al-Quran perbuatan mencuri itu haram.
pencuri laki-laki, pencuri perempuan harus dipotong tangannya kalau menggunakan ilmu Al-Quran. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, seandainya anakku Siti Fatimah ketahuan mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Apa ajunan ngecok ya? Kan ajunan ini saya ngajarin bahwa ngecok nekah haram. Bicara yang nama kiai, kakak kiai Aceh makan penter, mau tak penter tak jadi kiai, nyaut kiai ini kan. Dua kan dia makoma kita ada makan kok kan kiai ini kan. Bentar tahu di dalam Al-Quran mereka berdespong ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi semuanya adalah milik Allah. Ajem saya beri Allah, ajem mereka endina Allah, jadi ajem mereka halal kan kiai. Sampai kebiasaannya kaki neng kaladan nih. Kiai preman kedelemah, sampai rapat boleh musyawarah boleh. Billahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kengkon benar ajem mereka lah tak lapan lah ya. Akhirnya musyawarah, masalah setong sampai nemu enggak. Bahwa kiai mereka mau sampai akhirnya sepakat kalau telok malam santri mereka mangkat ke kandengnya sampai nak kiai beli beli rawon, beli rendah, beli macam-macam lagi sehingga pesta santri mereka lestari abjad sobu kiai lestari nang imami mangkat ke kandengnya sampai terus abdi ngakan sampai sanlaya bus sampai maelang setong kosan kiai neka maelang setong sampai neka kepolong sampai sanlah sampai apolong gabi pas arahnya kiai siapa saya ngicokkan sampai mak beda setong sampai bengal ngangkat tangan abdina kiai mak bengal ngecok kan kok pun ngajarin ke ben bahwa ngecok neka hukumnya haram. Orang yang ngecok tanahnya dalam ajaran agama Islam wajib ketok. Bahkan Rasulullah bersabda, anakku Siti Fatimah ketahuan mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Mak ben ngecok matanya dengan kita ajaran nyaut sampai neka. Alhamdulillah ya, lestarena semalam dan gula ngaji ke ajunan, semangkin makoma dan gula pondok pak ke makoma ajunan. Kan ajunan pun ada bu, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit maupun di bumi, semuanya adalah milik Allah. Ajem saya beri Allah, kisahnya beri juga Allah. Ajem sendi neka Allah, kisahnya juga sendi Allah. Jadi mau ajem halal sampai neka juga halal kiai. Cereng kiai, pakai kiai kacel takun di dalil. Pentel, mau tak pentel tak jadi kiai. Nyawa boleh kiai neka. Engkicong, engkau tahu bahwa bineka kan diin Allah. Saya kebeli neka Allah cuma saya jadi masalah engkau neka ngalakna aja mabuk ngalakna sampai aja dulu jadi ngasteteh entian cek bersoben di anak pemantuk tepat dulu secara tepat. Alhamdulillah di daerah Cangkring mereka dan gula sarang ajuran di kiai-kiai di guru-guru yang ilmunya jelas, sangat keilmuannya jelas, akhlaknya mapan, bisa menjadi contoh cerminan sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bada pesantren Al-Ikhlas, keluarga besar almarhum Kiai Nahrawi, bada pesantren Madinatul Ulum, asuhan Kiai Lutfi Ahmad, mantan wakil Kiai Lutfi Nekai Rancel Ngomora, disehatkan badannya supaya dan gula sarang ajunan bisa senantiasa mendapatkan barokah dari ilmu dan akhlak beliau. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena waktu sudah pukul 11 malam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan yang sedikit ini bisa membawa manfaat yang besar buat kita semuanya. Sedeja saya hadir malam semakin diberikan rezeki yang banyak dan barokah, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dijauhkan dari rezeki yang haram, dijauhkan dari riba, diberikan rezeki yang bisa mengantarkan kebaikan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Semua yang diuji sakit, mudah-mudahan sakitnya segera disembuhkan oleh Allah. Mudah-mudahan pesantren Al-Ikhlas ini menjadi pesantren yang diridhoi oleh Allah.
yayasan pendidikannya terus berkembang dan semakin besar, santri-santrinya menjadi santri yang hebat, ilmunya barokah, ilmunya manfaat dunia akhirat, ilmunya bisa diamalkan untuk kepentingan umat Islam pada khususnya, dan mudah-mudahan semua yang hadir malam hari ini mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW ala hadinnya wa ala kulli niyatin sholihatin wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah yang kedua, gula nyawa keikhlasannya untuk sedajil sehat di malam semangken, dan gula semangken dalam perjuangan membangun pondok pesantren di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso. Mudah-mudahan barokah Al-Fatihah seebe casaran sedaja hadirin hadirat sehat di malam semangken menjadi penyebab bangunan pondok pesantren segera berdiri, bisa mencetak generasi santri yang mensyiarkan agama Islam, yang mensyiarkan sunnah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aneka gula mau nutup ngakui pantun posang gula. Mubali konsep pertama mak nyai gelap pun ngocak kalau ada sumur di ladang. Gula kan newa kone kan tak itu. Lola indah gelap ngocak kecepot gula mirah salah lopot dengan sokoran. Jadi gula tangan pantun cukup seneka pemator dan gula. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.